Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Mifa Putri. Di video kali ini aku mau buat ide jualan yang pastinya bakalan laris banget. Dan ini tentunya belum banyak yang jual. Tapi sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Nah, ingin tahu seperti apa cara membuatnya? Tonton video ini sampai akhir. Untuk resepnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Langkah pertama, ini sosisnya aku kupas terlebih dahulu ya teman-teman. Karena ini bukan gelatin, jadi harus dikupas. Aku menggunakan hanya 6 buah sosis saja. Kemudian sosisnya ini mau aku potong masing-masing menjadi 3 bagian. Dan hasilnya bakalan jadi banyak banget. Setelah itu, di sini aku juga menggunakan beberapa buah tusuk sate. Kemudian sosisnya aku tusukkan ke dalam tusukan sate seperti ini ya teman-teman. Ulangi step ini hingga seluruh sosisnya selesai ditusuk. Setelah selesai semua, ini sosisnya mau aku iris-iris dengan cara diulir seperti ini ya teman-teman. Kalau bisa menggunakan pisau yang kecil saja. Ini pisaunya hanya diam, yang gerak adalah sosisnya. Aku yakin teman-teman pasti bisa melakukannya di rumah. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu ulangi step ini hingga seluruh sosisnya selesai diulir. Jika sudah, ini sosisnya mau aku renggangkan seperti ini ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti spiral. Lakukan dengan perlahan ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian ulangi step ini hingga seluruh sosisnya selesai direnggangkan. Lalu di wadah lain aku siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian aku tambahkan setengah bungkus Royco rasa ayam. Serta aku tambahkan sekitar 130 ml air. Ini aku masukkan airnya secara bertahap ya. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Dan pastikan tidak ada tepung yang menggerindil. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman konsistensi adonannya. Lalu untuk tahap berikutnya, ini sosisnya aku lumuri dengan tepung terigu. Kemudian aku baluri dengan tepung panir atau tepung roti. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah bisa kita goreng ataupun kalau mau disimpan di freezer bisa juga. Bisa tahan hingga 1 bulan asal penyimpanannya benar ya. Kemudian kita ulangi step ini hingga seluruh sosisnya selesai terbaluri. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dalam satu resep ini aku bisa menghasilkan 18 tusuk sosis. Kemudian di sini aku sudah menyiapkan pan yang berisi minyak panas. Lalu aku masukkan sosisnya. Ini kita goreng dengan menggunakan api sedang saja. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Nah, sampai seperti ini saja ya teman-teman, sudah bisa kita angkat dan tiriskan. Tara, ini dia sosis ulir crispy kita sudah jadi. Tuh, ini enak banget dimakan pakai saus sambal ataupun saus tomat. Dibuat ide jualan juga pasti laris banget deh. Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Mifa Putri. Di video kali ini aku mau buat ide jualan lagi dan pastinya bakalan laris banget. Tapi sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Nah, ingin tahu seperti apa cara membuatnya? Tonton video ini sampai akhir.
Untuk resep sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Langkah pertama, ini mie-nya mau aku rebus terlebih dahulu ya. Untuk merek mie-nya bebas, boleh merek apa saja. Jika sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Kemudian mie-nya mau aku gunting-gunting seperti ini ya teman-teman. Lalu aku menggunakan 1 batang daun bawang. Ini mau aku iris tipis-tipis kecil seperti ini ya teman-teman. Terus bisa kita gabungkan ke mie yang tadi. Setelah itu aku tambahkan 2 butir telur serta bumbu indominya ya, kecuali minyak, saus, dan kecapnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Terus aku tambahkan juga 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh bawang putih bubuk. Kemudian kita aduk kembali ya. Lalu aku tambahkan 200 gram tepung terigu serta 25 gram tepung tapioka. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya teman-teman. Setelah itu bisa kita bentuk. Jangan lupa tangannya aku olesi dengan minyak goreng terlebih dahulu supaya tidak menempel. Kemudian kita ambil sekitar 1 sendok makan. Kemudian kita gulung memanjang seperti ini. Lalu aku tusukkan menggunakan tusukan sate. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera masing-masing. Ulangi step ini hingga seluruh adonannya habis dibentuk. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan sekitar 20 tusuk. Sebelumnya aku sudah mendidihkan air ya teman-teman. Kemudian ini mau aku beri minyak goreng sekitar 1 sendok makan supaya ini adonannya tidak menempel. Kemudian kita rebus adonannya sampai matang. Jika sudah matang bisa kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Lalu di wadah lain aku siapkan 1 butir telur, kemudian tambahkan sedikit kaldu ayam bubuk, lalu 1 sendok makan air. Setelah itu kita kocok lepas. Tahap selanjutnya, ini adonan yang tadi telah kita rebus, aku celupkan ke dalam kocokan telur. Kemudian aku lapisi dengan tepung panir atau tepung roti. Dan sampai hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ulangi step ini hingga seluruhnya terbaluri. Oh iya, sebelumnya aku sudah panaskan minyak goreng ya teman-teman. Setelah minyaknya panas, bisa kita goreng adonannya. Aku menggunakan api sedang saja ya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Nah, jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat. Kita ulangi step ini hingga seluruhnya habis tergoreng ya. Tara, ini dia sempol mie kita sudah jadi. Ini lebih enak banget dimakan pakai saus sambal dan juga mayones. Pokoknya untuk jualan pasti laris deh. Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Mifa Putri. Di video kali ini aku mau buat mozzarella corn dog yang enak banget. Penasaran bagaimana caraku membuatnya dan apa saja bahannya? Tonton video ini sampai habis ya. Nah, untuk cara buatnya ikuti terus video ini ya sampai selesai. Happy watching teman-teman.
Pertama-tama aku mau potong sosisnya terlebih dahulu. Ini mau aku belah jadi 2 bagian. Berikutnya aku mau potong keju mozzarellanya menjadi 9 bagian. Kemudian kita tusuk sosisnya terlebih dahulu menggunakan sumpit. Teman-teman bisa juga menggunakan tusuk sate ya. Lalu kita tusukkan keju mozzarellanya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kita ulangi step ini hingga seluruh sosis dan keju mozzarellanya habis. Nah, berikutnya kita siapkan wadah lain. Masukkan tepung terigu. Lalu garam dan gula pasirnya. Serta telurnya. Dan juga susu cair. Ini aku masukkan setengahnya dulu ya teman-teman. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Di sini aku mengaduknya menggunakan whisk. Kemudian bisa kita masukkan sisa susu cairnya. Kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman, konsistensi adonan yang aku inginkan. Berikutnya aku melanjutkan mengaduknya menggunakan spatula. Setelah itu adonannya mau aku pindahkan ke dalam gelas. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Keju dan sosisnya kita masukkan ke dalam adonan. Seperti ini. Kemudian kita angkat. Lalu kita lumuri dengan tepung roti. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ulangi step ini hingga seluruh sosis dan kejunya terbaluri. Jika semuanya sudah selesai terlumuri, bisa kita masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu selama kurang lebih 1 jam supaya adonannya menjadi set. Berikutnya kita nyalakan kompor. Tuang minyak agak banyakan ya teman-teman. Lalu kita tunggu hingga minyaknya panas. Setelah minyak panas, bisa kita goreng mozzarella corn dog-nya. Ini karena panku kecil, jadi hanya cukup untuk 3 stik saja. Kita goreng dengan api sedang saja ya teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Nah, jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng kembali hingga seluruhnya habis tergoreng ya. Tara, ini dia keju mozzarella corn dog-nya sudah jadi. Tuh, tampilannya tuh seperti ini loh teman-teman. Cantik kan? Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Mifa Putri. Di video kali ini aku mau buat cemilan yang enak nih, dan juga sekaligus bisa buat ide jualan. Namanya roti gulung isi sosis keju. Pertama-tama panaskan teflon di atas kompor. Kemudian beri margarin.
Jika sudah, bisa kita masukkan sosisnya. Jangan lupa dibalik-balik supaya matangnya merata. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya, siapkan alas. Ini rotinya mau aku potong pinggirannya dulu ya, teman-teman. Jika teman-teman menggunakan roti yang sudah tidak ada kulitnya, lebih baik. Kemudian kita ambil satu lembar roti. Lalu aku gilas menggunakan rolling pin. Jika teman-teman tidak ada, bisa menggunakan yang lain ya. Seperti gelas kaca, botol kaca, pokoknya apapun ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, berikutnya aku mau potong-potong keju quick milknya ya. Teman-teman bisa juga menggunakan keju mozzarella. Setelah itu, telurnya aku mau kocok lepas dulu ya. Jika sudah, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya, ambil satu lembar roti. Beri keju slice, ini aku menggunakan setengah aja ya teman-teman. Berikutnya, tambahkan keju quick milk dan sosisnya. Kemudian ini kita gulung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mudah kan? Ulangi step ini hingga seluruh rotinya habis ya. Nah, step berikutnya rotinya kita masukkan ke dalam kocokan telur ya teman-teman. Baluri seluruh permukaan roti hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir. Kita lumuri semua permukaannya ya. Nah, seperti ini. Ulangi step ini hingga seluruh rotinya habis ya teman-teman. Hasilnya seperti ini udah siap untuk digoreng. Berikutnya nyalakan kompor. Tuang minyak agak banyakan ya teman-teman, karena untuk menggoreng. Kita menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Jika minyak sudah panas, bisa kita masukkan rotinya. Jangan lupa dibalik ya teman-teman, supaya matangnya merata. Nah, jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita goreng sisa rotinya tadi ya teman-teman. Selesai, waktunya plating. Tara, ini dia roti gulung isi sosis kejunya sudah jadi. Tuh, tampilannya tuh seperti ini loh teman-teman. Cantik kan? Jadi nggak sabaran nih pengen cobain. Ini aku mau potong dulu ya. Tuh, dalamnya seperti ini loh teman-teman. Yummy banget nih. Kejunya meleleh. Sosisnya juga menggoda banget. Yang ditunggu-tunggu, waktunya aku cobain. Bismillah.
Ini enak banget. Garing di luar dan lembut di dalam. Pokoknya ini wajib dicoba deh. Ini enak banget. Mantap. Mantul.